Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat pilihan Allah yang diberkati. Hari ini Minggu 17 Juli 2022, kita mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Kisah Wanita dan Serumpun Bawang. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dalam Kitab Mazmur pasal 139, ayat yang ke-23, demikian bunyinya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Di suatu desa, hiduplah seorang wanita yang dikenal masyarakat sebagai seorang yang culas. Ketika kematian menjemput, ia pun ditempatkan di mana orang-orang yang jahat berada. Malaikat yang menjemputnya berusaha mengingat-ingat kebaikan yang pernah dibuatnya untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan yang akan diberikan kepadanya. Kemudian malaikat itu teringat bahwa wanita itu pernah sekali mencabut serumpun bawang dari kebunnya dan memberikannya kepada seorang pengemis. Singkat cerita, wanita itu mendapat kemurahan dan diberi kesempatan untuk keluar dari tempat yang panas dan pengap itu. Dan Tuhan berkata kepada si malaikat, "Ambillah serumpun bawang dan ulurkan kepadanya. Ia boleh keluar dengan memegang bawang itu. Jika ia bisa keluar, ia mendapat kesempatan untuk hidup di dalam Firdaus. Tetapi jika gagal karena bawang itu pecah atau putus, maka ia tetap tinggal di lautan orang terhukum itu." Kemudian malaikat itu mengambil serumpun bawang dan mengulurkannya kepada wanita tersebut, sambil berkata, "Peganglah bawang ini erat-erat, karena aku akan menarikmu dengan ini." Setelah wanita itu memegang bawang tersebut, malaikat itu menariknya dengan sangat hati-hati. Ketika ia sudah terangkat, beberapa orang penghuni lautan orang terhukum itu memegang kakinya, supaya mereka bisa ikut naik. Ketika wanita itu menyadarinya, ia mengibaskan kakinya supaya orang-orang itu terjatuh. Ia bahkan berteriak dengan suara nyaring, "Sayalah yang ditarik, bukan kalian. Itu adalah bawangku, bukan bawang kalian. Sekarang lepaskan kakiku." Karena hentakan kakinya yang keras, maka putuslah bawang itu dan wanita itu kembali jatuh ke lautan orang terhukum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ilustrasi di atas, kita diingatkan untuk terus menjaga hati kita. Hati adalah tempat yang rentan untuk bertumbuhnya benih-benih yang jahat. Hati yang jahat tidak mendatangkan keuntungan. Malah sebaliknya, orang yang berhati jahat akan dimusuhi oleh orang banyak dan dimurkai oleh Tuhan. Dalam hati yang jahat tersimpan benih kecurigaan, iri hati, balas dendam, kesombongan, amarah, ketidakpedulian, takut disaingi, minta dihormati, korupsi, tipu muslihat, dan sebagainya. Sedikit saja terbuka kesempatan, maka benih itu akan mulai menancapkan akarnya dan bertumbuh cepat seperti benalu. Kalau kita tidak waspada, maka ia akan segera menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kita. Mungkin orang lain tidak tahu kejahatan apa yang saat ini sedang mencoba menancapkan akar-akarnya di hati kita, tetapi Tuhan tahu dan akan membalaskannya. Yeremia 17 ayat 10 berkata, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Oleh karena itu, marilah setiap hari kita jaga dan bersihkan hati kita dari benih-benih yang jahat. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara-saudaraku,
Kalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kita akan bisa berkata kepada Tuhan seperti yang diucapkan oleh Daud dalam doanya di Mazmur 17 ayat 3-5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa di dalam surga dengan mengucap syukur atas kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, agar kami dapat membenahi hidup kami sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, agar benih yang tumbuh di dalam hati kami adalah benih yang baik, yang berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa, karena Roh Kudus akan menyertai kami senantiasa dan selalu menolong kami saat kami bergumul dengan segala yang akan mengotori hati kami. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami untuk menolak segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah saudara-saudara. Dalam ibadah nanti tentu Tuhan akan berbicara kepada pribadi lepas pribadi lewat firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita menikmati berkat, menikmati sukacita dan damai sejahtera lewat ibadah yang kita jalankan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.